I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Masyura Wali Zahra dengan NIM 202246405117 kelas 4C. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori-teori yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT yang diampu oleh Bapak Arman, Magister Pendidikan. Teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT yaitu yang pertama ada teori belajar behaviorisme. Menurut B.F. Skinner adalah berdasarkan pengamatan perilaku, belajar itu ada di dalam pikiran. Menurut teori behavior, siswa dikatakan belajar apabila telah ada perubahan perilaku dari kognitif, afektif, dan psikomotornya. Misalnya, siswa dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa. Perubahan perilaku itu bisa didapatkan apabila guru memberikan stimulus atau rangsangan, lalu siswa memberi respon. Jadi, menurut behavior, ketika orang belajar perubahannya harus bisa diamati. Yang kedua, teori perprosesan. Menurut Akisnos dan Shiffrin, teori manusia seperti memori komputer atau RAM, karena pembelajaran harus dapat di-recall atau diingat kembali. Maka penting bagi guru untuk membuat pembelajaran yang menarik. Ada 3 jenis penyimpanan. Yang pertama, register sensorik untuk memberikan informasi. Yang kedua, memori jangka pendek atau memori kerja STM. Yang ketiga, memori jangka panjang atau ITM untuk menyimpan informasi tanpa batas. Nah, yang ketiga, kemudian teori perilaku kognitif atau Robert Gagne. Menurut teori perilaku kognitif, pembelajaran dibentuk dengan menyediakan kondisi instruksional yang optimal. Pembelajaran dibentuk oleh urutan kejadian instruksional yang sesuai dengan jenis pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran harus menyediakan acara untuk mendukung jenis pembelajarannya. Siswa harus menunjukkan bahwa mereka telah mempelajari keterampilan prasyarat. Komputer dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang tingkat keterampilan siswa dan menyediakan rangkaian aktivitas yang konsisten untuk memenuhi peristiwa instruksional. Nah, yang keempat ada teori sistem dan desain pembelajaran sistematis atau Gagne dan Binks. Sistem adalah komponen-komponen yang berhubungan satu sama lain. Menurut teori ini, belajar didorongkan berdasarkan pengelolaan informasi dan teori-teori behavioral kognitif. Pembelajaran paling efisien bila didukung oleh sistem pengajaran yang dirancang dengan baik. Pembelajaran harus terstruktur dan berurutan, dan siswa harus terus dipantau saat mereka maju melalui sistem instruksional. Aplikasi komputer dapat memberikan urutan informasi, latihan, dan penilaian, serta dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang kemajuan setiap siswa. Implikasi teori belajar objektivisme terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT. Pilih strategi integrasi teknologi berdasarkan teori belajar objektivisme ketika pertama, keterampilan dan konten yang akan dipelajari didefinisikan dengan jelas, konkret, dan tidak ambigu. Dan respon perilaku tertentu dapat mengidentifikasikan pembelajaran. Nah, yang kedua, siswa membutuhkan bimbingan atau latihan individu
untuk belajar dan mendemonstrasikan keterampilan prasyarat. Terus lanjut materi yang kelima, teori yang kelima yaitu teori aktivisme sosial atau John Dewey. Menurut teori ini, belajar itu dihasilkan dari pengalaman sosial, perkembangan peserta didik didorong oleh aktivitas langsung. Pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung menjadi perhatian mereka. Teknologi mendukung peluang untuk kolaborasi, presentasi, visual, membantu siswa menghubungkan konsep abstrak dengan aplikasi dunia nyata. Nah, yang keenam ada teori kognitif sosial atau Albert Bandura. Menurut teori kognitif sosial, belajar adalah kegiatan pengolahan informasi yang dihasilkan dari interaksi antar perilaku, lingkungan, dan faktor siswa. Siswa belajar melalui permodelan seperti guru atau sesama siswa. Pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung mereka menjadi perhatian mereka. Pembelajaran harus menyediakan model yang menunjukkan penampilan keterampilan yang baik oleh siswa yang serupa. Nah, materi yang ketujuh ada teori scaffolding atau Lev-Goltzy. Belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perkembangan individu. Pembelajarannya berjalan dengan baik ketika siswa mendapatkan bantuan dari para ahli untuk mengembangkan apa yang telah mereka ketahui. Pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu masing-masing siswa. Yang kedelapan ada teori perkembangan anak atau Jean Piaget. Belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologis dan sosial. Anak melalui tahapan perkembangan kognitif seperti sensori motor, praoperasional, konkret, dan operasi formal, sehingga dapat berinteraksi dengan lingkungan. Yang kesembilan, ada teori discovery learning, Jerome Bruner. Belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Anak-anak lebih memahami dan mengingat konsep yang mereka temukan selama interaksi mereka dengan lingkungan. Yang ke-10 ada teori multiple intelligence, Howard Gardner. Linguistik menggunakan bahasa secara efektif, menulis dengan jelas dan persuasif. Musik berkomunikasi dengan menulis dan memainkan musik. Logik matematis menalarkan secara logis, mengenali pola, rumusan dan menguji hipotesis, memecahkan masalah dalam matematika dan sains. Spasial merasakan dunia secara visual, dapat menciptakan kembali sesuatu setelah melihatnya. Yang ke-11 ada teori multiple intelligence, Howard Gardner. Belajar dapat terjadi pada banyak tingkatan dan didemokrasikan dengan cara yang berbeda, tergantung pada mode kecerdasan yang disukai siswa. Pembelajaran harus memungkinkan cara belajar yang berbeda dan menunjukkan kompetensi dalam topik dan materi yang sama. Nah, implikasi teori inquiry terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT. Pilih strategi integrasi teknologi berdasarkan teori inquiry. Ketika yang pertama, konsep yang dipelajari bersifat abstrak dan kompleks. Guru merasa bahwa kegiatan visual langsung sangat penting untuk membantu siswa melihat bagaimana konsep diterapkan pada masalah dan isu dunia nyata. Yang kedua, guru ingin mendorong kolaborasi dan mengizinkan cara belajar alternatif dan menunjukkan kompetensi. Yang ketiga, udah. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bring it back, make it clap. I got